Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan teruskan kembali kajian kita, pelajaran kita tentang ikhfa. Ikhfa ini ada di halaman 19. Apa itu ikhfa? Ini masih membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Ikhfa ialah menyembunyikan, menyamarkan bunyi nun mati dan tanwin. Tadi ya, nun mati atau tanwin itu kalau dilatenkan bunyinya n. Bacanya antara n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Mirip-mirip dengan idgham, tapi dia tidak melebur. Mirip huruf yang ada di depannya, tetapi pada umumnya berbunyi eng gitu. Ya, yang gampangnya ikhfa itu bunyi n-nya tambah g jadi eng gitu kan. Cuman eng-nya ada eng banget, eng-nya yang sekedar. Nah, huruf ikhfa itu ada 15. Kalau Bapak bisa menghafal ini bagus. Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sodod, to, zo, fa, ko, ka. Coba Pak hafal, baca dulu. Bacanya dua-dua ngejahnya. Coba Ta, Pak. sa, Ta, sa, dal, zal, dal, zal, zai, jim, zai, jim, sin, shin, sin, shin, sad, zot, sodod, ta, zo, to, zo. Ini 3. fa, kop, Fa, kop, kap, fa, kop, kap, fa, kap, kop, kap gitu. fa, kop, kap. Tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sodod, to, zo, fa, kop, kap. Ini huruf ikhfa ya. Tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sodod, to, zo, fa, kop, kap. Ini hafal. Kalau saya dulu hafal karena ngajarin pesantren online anak-anak. Bukan pesantren online, pesantren kilat. Seminggu buku ini hafal. Mereka hafal semuanya. Alhamdulillah. Gitu. Bisa. Karena ada tekniknya ya. Ngajar itu ada caranya. Kenapa tuh bapak-bapak lama? Ya lain lagi kan itunya. Nah, di kampung biasanya dilakukan atau di madrasah-madrasah ini lagunya. Lagu nazom yang tadi huruf. Sifdah sana kam jada sakhsun qad sama dum toyiba zid fitukal do' zalima. Tapi sebetulnya cuma ngelagu aja. Karena sip, sod, zal, susah. Lebih gampangan yang tadi. Yang Gitu. hafal ya. Yang Iya, kita ya. ini cuma lagu. Tapi ngurut-ngurutnya gitu kan. Mecah-mecahnya pusing lagi. Karena ini udah digabung gitu. Itu aja ya. Tadi boleh ta, sa, dal, zal, zai, jim, sid, shin, sodod, to, zo, fa, ko, ka. Nah sekarang pada kasus ya, pada contoh. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa ada 2 macam. Yaitu yang pertama, nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Ingat ya, pengertian kalimat itu kalau bahasa Indonesianya kata. Itu biar nyambung. Karena kalau nggak nyambung nyari-nyari kalimatnya mana gitu kan. Ya. Nah ini saya gedein. Ini tuh, ini kata pertama, ini kata kedua tuh, gitu. Ya, ini penggalan, tuh pemenggalan. Nah, as-salatihim, coba baca. Ang solatihim. Hukumnya, Ifa. kenapa ikhfa? Nun mati ketemu sot. Ini ada ya, saya pikir ini Pak Toto aja yang ngerti. Itu ada Ibu Ida tetangga saya, baca Qurannya mau udah pinter, Yasin apa semuanya. Iran tajwid mah dia bingung. Mendingan masak daripada ikhfa-ikhfaan gitu kan. Kayak gitu. Oh ternyata tiap orang berbeda kemampuan gitu ya. Mahir di bidang satu, di bidang lain agak kesulitan juga. Ini ikhfa ya. Bapak katakan dalam ikhfa ini ternyata tulisan dan bacaannya sedikit beda ya. Tuh an tambah G berarti tambah G doang. Tuh ang solatihim tuh tulisannya dilatenkan ya. Nih ang solatihim dibacanya jadi ang solatihim itu. Cuman itu tadi kalau nggak diginiin nggak mudeng nih ini penyebabnya.
Tiba-tiba orang bingung gitu soal wanita cantik, tiba-tiba kok perutnya berisi, kenapa? Oh baru nikah 2 bulan gitu. Jadi ada isinya gitu kan. Ah baru nikah 1 tahun. Ada penyebabnya. Nah ini penyebabnya harus dicari. Madalladzi, coba. Mangdaladi Hukumnya, ikhfa kenapa ihfa? nun mati ketemu zal. Ya karena gampang ya, kebetulan ihfa semua. Nah nanti setelah habis bab ini saya kumpulkan tuh, saya acak-acak tuh. Saya acak-acak. Biar bener Ya, lagi. ya tadi apa tuh loadingnya lelat, lolot, lelet. Lola, Hah? Lola, Lola. Nah, agak lola Lola. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi lama-lama kan enggak lola, cepet gitu ya. Itu karena udah di-upgrade lagi itunya, otaknya gitu ya. Ini ikhfa karena nun mati, nun sukun ketemu zal. Nah, di dalam ikhfa dan idhar tidak ada tanda-tanda istimewa Pak. Tidak ada tanda-tanda untuk, kalau idgham kan kemarin ada tasdidnya ya Pak ya. Saya ajarin, ada yang tanda gini kan kalau idgham. Ikhfa sama idhar enggak. Cuma nanti kalau di Quran warna itu di sini ada warna coklatnya Pak nih. Ini yang mana? Nih. Di sini ada warna coklatnya nih Pak. Coklat nun matinya. Warna coklat gitu, ada coklatnya di sini. Tuh ada coklatnya gitu. Oh, jadi ada rumus nih Pak. Kalau memakai Quran warna saya itu setiap yang hitam dibaca apa adanya. Iya dibaca apa adanya, tanpa ditahan, tanpa dengung, tanpa ikhfa ke hidung, tanpa gunnah. Itu idhar. Itu warnanya hitam. Nah, yang coklat-coklat itu bisa ikhfa, ini kan coklat ikhfa, idgham, yang ditahan tuh gunnah gitu ya. Kita nanti dijelaskan dalam warna, lebih mudah lagi insya Allah. Jadi nggak paham tajwid pun bisa baca intinya gitu. Kemudian yang ini Pak baca Pak. Min sajarin Min syajarin, hukumnya apa ya? ikhfa Kenapa ikhfa? nun mati ketemu sya. Nun mati ketemu sya atau sin ya. Bagus. Ikhfa. Yang kedua ini nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat tuh. Bapak masih ingat tentang idhar mutlak enggak? Ingat. Ingat enggak? Idhar mutlak itu terjadi ya. Idhar mutlak itu terjadi nih, Bapak apabila nih, huruf nih. Masih ingat gak idhar mutlak ceritanya? iya. Coba Bapak baca lagi. King nun Kinwanun, bukan kinu. kinwanun Ini kan nun mati ketemu waw hukumnya apa kemarin? idhar mutlak. Ya harusnya apa? Harusnya idgham. Idgham bigunah kan? Karena nun mati ketemu waw. Mati ketemu waw. Iya. Karena ketemunya satu kata, satu kalimat, satu gabungan, maka tidak dibaca idgham bigunah, tetapi harus dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Untuk hukum nun mati atau tanwin idgham tuh. Kinwanun, sinwanun dibacanya idhar. Jelas. Dunya jangan duya. Bunyanun. Ini berlaku ketentuan di huruf idgham bigunah. Tetapi ternyata kalau di ikhfa enggak gitu tuh, di ikhfa kan. Ini nun mati ketemu zo kan huruf ikhfa kan. Bertemunya satu kata. Bertemunya satu kata atau satu kalimat. Nah, ini tetap ikhfa, enggak berubah jadi idhar mutlak seperti idgham.
Kalau idgham kan kemarin kalau bertemunya satu kata huruf idgham bigunah menjadi idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Nah ini fal yanzur tetap aja tuh ikhfa. Apa hukumnya? Fal yang zur. Apa Pak? Nun mati ketemu ikfa. Iya, nun mati ketemu ikhfa. Nun Apa mati ketemu hukumnya? zo. Hukumnya Nun mati. ikhfa. Jangan takut-takut, tenang aja Pak. Hukumnya Di ikfa. luar sana juga banyak yang lola. Fal yadur, hukumnya ikhfa. Kenapa ikhfa? Nun mati ketemu zo. Nun mati ketemu zo. Coba baca. Fal yang zur. Fal yanzur tuh n-nya jadi ada g-nya, ada eng-nya. Fal yanzur, bukan fal yandur ya. Jadi ada eng-nya gitu. Yang gampangnya ada eng-nya aja, walaupun nanti eng-nya itu ada sedikit ada banyak ya. Itu tergantung ketemu hurufnya. Yang ini baca Pak. Indallah. Indallah. Hukumnya? Ikfa. Kenapa Nun mati ikhfa? ketemu dal. Nun mati ketemu dal gitu. Nun mati nun. Ya? Nun mati ketemu dal. Indallah. Iya, kata Umi pintar ini. Indallah. Ini belum dipisah masalahnya orang orang ini orang Cina, ini orang Indonesia, ini orang Afrika. Bisa milihnya orang disatuin di situ. Nanti dicampurin nih Arab sama Indonesia. Oh ini orang mana? Hidungnya nggak mancung-mancung amat, tapi kelihatannya ada brengosnya. Oh ini orang Arab gitu kan, nanti ada gitu. Gitu. Oh Cina kulitnya putih, matanya sipit. Ini juga orang Indonesia juga ada yang matanya sipit, nah gitu kan. Ada yang Iya. hidungnya minimalis, orang Cina kan. Indonesia juga sama minimalis gitu kan. Yang ini Pak, Mansuro. Mangsurah. Mansuro. Hukumnya? Ikfa. Kenapa? Nun mati ketemu sa. Nun mati ketemu sa. Paling tidak nanti kalau sudah belajar ini pas kita praktek Quran agak nyambung Pak. Itu. Jadi untuk nyambung itu memang perlu proses gitu ya. Ya apalagi umurnya kita kan itu tadi ya. Pentium 1 komputernya itu harddisknya juga dulu masih segede bagong gede. Sekarang 20 giga 10 giga kecil sama aja itunya ya. Dulu komputer segede apa gitu, ternyata cuman berapa giga. Ini Pak, berikutnya tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Tuh. Qauman, asalnya qauman Pak ya. Qauman sholihin, qauman karena ikhfa maka n-nya jadi engqaumang. Kenapa Pak ikhfa? Kasrotain ketemu. Piye to Pak, di atas kok kasrotain Pak. Kemarin itu fatah Ketemu sod. patah tain ketemu sod. Bukan ketemu alif Pak, ini kan ada alif. Alif nggak dibaca itu Ustaz. Alif nggak dipakai Kan nggak ada harokatnya. nggak ada harokatnya, bener kalau dalam sini yang dipakai yang ada harokatnya gitu ya. Qauman salihin. Ayo baca Pak. Aumang solihin. Yang bawah ma'an sajjaja. Ayo Pak baca. Patatain ketemu to. Pat. Yang bukan sajaja belum yang bawah, masih yang tengah nih. Oh. Ma'an sajjaja. Coba baca. Ma'an syajaja. Ini bukan sin ya, sa.
Lidahnya kayak digigit. Mang, ma, Ma'a sajjaja. maang saja Saj, aja. nyamber. Sajjaja. Maang saja aja. Hukumnya Ikhfa. kenapa? Kata-tain ketemu sa. Patah tain ketemu sa gitu, gampang ya. Ya, gampang karena memang masih begini nanti pas ujian. Qauman tagin. Baca. Kau mangtogin. Hukumnya Kata-tain ikhfa. Kata-tain ifa. ketemu tok. Patah tain, nih patah tain. Bertemu dengan to, hukumnya ifa. Qauman tagin. Biasanya di sini warnanya coklat. Ya, warnanya coklat. Kalau coklat itu pokoknya ditahan. Nanti kita setelah tamat ini boleh bisa juga kita ke Quran warna. Mana ihfa, mana idhar, mana idgom, biar kita membantu pemahaman lebih mudah lagi ya. Gitu. Enak Pak kalau punya guru mah, pinter mah nggak jadi, nggak harus, nggak kudu. Yang kudunya mah belajar. Sama seperti kita bekerja, wajibnya kita bekerja mencari rezeki. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Kata Pak Toto, aku hasil 2 miliar, ternyata 2 miliar nggak kita pakai. Ada keluarga yang meninggal, ada saudara yang ini, ada guru yang butuh, ada ini, ada itu. Akhirnya di tangannya mah ya 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 kita cuman aduh kok gaji segini, kok keterimanya segini. Kata istrinya, aduh Mas, kalau Mas nggak dapat uang itu kan Mas nggak bisa bantu orang-orang. Oh iya juga ya, gitu ya. Kalau guru yang pasti pinter karena yang dibaca tiap hari begini-begini terus Persis gitu. diulang-ulang itu. Tapi jangan salah, guru juga pinternya bidang itu. Makanya di kuliah, di perguruan tinggi ada, nggak ada, di dokter pun termasuk ada spesialis ternyata gitu. Gitu ada bagian masing-masing ternyata. Dokter kemudian jadi ke bidang pertanian ya nggak cocok gitu kan. Gitu masing-masing ada bidangnya. Makanya dalam hadis siapa sesuatu yang diberikan sesuatu bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Orang-orang ahli kedokteran ya jadi menteri pertanian ya nggak nyambung lah gitu kan. Sepinter-pinter apapun tetap beda gitu kan. Perhatikanlah bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan qaf. Ini itu ya. Bagaimana kalau nun mati atau tanwin ketemu kaf dan qaf tuh. Bunyinya berubah menjadi eng banget. Eng banget nih. Min qabl. Min qablu, min qabl. Coba baca. Min qabl. Hukumnya Ikhfa. kenapa ifa? Nun mati ketemu kop. Nun mati ketemu kop eng tuh ya. Min jadi ming. Ifa itu tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya N-nya ada, dibacanya N-nya tambah G. Ming. Dan double eng agak ditahan tuh. Ming qablu, ming qabl gitu ya. Ini ditahan ya. Idgham bigunnah kemarin ditahan. Ikhfa ditahan, iklab ditahan, idhar yang pertama dulu nggak ditahan. Min qablu, min qabl. Kemudian dibaca ini yang keduanya. Min kitab. Min kitab. Hukumnya apa ya? Ikhfa. Kenapa ya? Nun mati ketemu kap. Kok pinter ya? Pinter. Dan nanti ketemu kap ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Paling tidak Bapak sudah menjadi sponsor buat orang-orang yang belajar. Yang ternyata nasib seperti Bapak itu bukan hanya Bapak saja. Banyak orang yang pinter tapi nggak ngerti, nggak bisa baca Quran. Kalau pinter nggak bisa baca Quran, Bapak tahulah Bapak bisa menebak tempat yang cocok mana. Surga apa neraka.
Kok Pak Ari bilang begitu? Ya iyalah, bacaan sholat, bacaan haji semuanya Quran. Kecuali kalian belajar hafalan dengan gurunya. Gitu, itu lain cerita. Kok tiba-tiba nggak bisa baca Quran, bacaan sholatnya bener? Karena dibimbing gurunya. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Nggak lagi nyindir nih ya, enggak. Mingkuwatin, baca. Min kuwatin. Hukumnya, Ifa. kenapa? Nun mati ketemu kop. Tuh ya, itu mingkuwatin. Bapak nggak usah berkecil. Pak Hari gimana nanti kalau udah digabung-gabung? Tenang, saya masih punya cara lagi Pak. Tenang nanti, ada caranya, ada tekniknya. Walaupun nggak hafal, ada caranya lagi. Kok Bapak Hari ngenyek ya? Emang saya ini kan Toto nih megang DKI aja sukses, masa nggak bisa? Wah, ya lain cerita gitu kan. Milkom, Minkum. hukumnya, Nun mati ketemu kap. hukum nama, hukumnya. Ifa. Ikhfa, kenapa ikhfa? Nun mati ketemu kap. Nun mati ketemu kap. Ini Pak coretan-coretan gini katanya ini membantu. Ikhfa, ikhfa. Oh gitu tuh ikhfa. Dan ini Bapak yang sering lupa kalau di bawah namanya ini kasroh dain. Yang di bawah baru kasroh Tahin. Baru dain. patah tahin. Yang di atas baru patatain. Kita Patatainnya sering nggak ketukar ngerti kasrotain. gimana ngomong pinter ya. Ini domatain gitu ya. Ya perlahan-perlahan. Masya Allah. Yang bawah Pak. Kutubung qayyimah. Kutubung qayyimah. Ini misah ya. Ini nggak nyatu nih. Ini tuh. Kutubung qayyimah hukumnya. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Domatain ketemu kop. Ya gampang ya, domatain ketemu kop. Tuh itu ikhfa. Nah ini bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, bunyinya berubah menjadi Akan tetapi mulutnya tidak tutup rapat, masih ada udara yang keluar ketika membaca. Contohnya, tetap aja sih ikhfa juga. Cuman ngucapinnya Pak kayak bilang gini, ember. Yang bindeng ngomongnya ember. Jangan M-nya jadi ember gitu. Ember gitu Bu, kayak gitu Pak. Ember. 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 Bukan kan kalau Ember. saya ember kan ember ini ada engnya gitu, ember. Nah kayak ini sama nih, mim fit, nah gitu ada bibirnya agak rapat gitu Pak, tapi nggak rapat banget, gitu. Ada bunyi m tapi eng gitu. Coba Pak baca. Min fitnah. Jangan itu mah bibirnya nggak buka, walaupun saya nggak lihat bibirnya. Nih buat Pak, mim seperti n-nya berubah menjadi m Pak. Mim fitnah. Min fitnah. Iya hukumnya. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Nun mati ketemu fa. Nun mati ketemu fa. Gimana Pak Ari ngapalinnya ikhfa 15? Nanti ada tekniknya ya. Gitu. Karena walaupun hafal kan nggak mungkin gini. Lagi baca Quran misalnya. Eming itu apa ya? Kan nggak mungkin begitu kan. Kalau gitu berarti baca Qurannya tertunda dong. Ya enggak. Jadi harus ada di otak. Nah ada tekniknya nanti. Tiba-tiba kita bacanya semacam ini sih Pak. Semacam orang yang bawa mobil. Ternyata kalau mau parkir tuh nggak harus turun kan. Lihat spion gitu ya. Kiri kanan gitu kan. Ada feeling bermain. Oh ini pas. Ini bisa. Ini enggak gitu kan. Itu sama kayak bawa mobil. Min fitnah. Kemudian nih. Qauman fasiqin. Ayo Pak. Kaumang fasikin. Hukumnya. Ikhfa. Kenapa? Matatain ketemu fa. Fatah tain ketemu Pak. Saya aja kemarin dikritik Pak. Sama Pak Ijem. Bu Ijem. Dia seorang wanita tangguh supir truk gede di Kalimantan Pak, di proyek gitu ya.
Hebat ya wanita bawa mobil gede. Saya malu sebagai cowok bawa mobil kecil aja nggak bisa gitu ya. Kata dia gini, Pak Hari ngapain ngajarin Pak Toto susah-susah begitu? Katanya, udah pakai Quran warna aja gampang. Saya mah pusing katanya pakai gitu mah. Oh, saya bilang, saya ketawa aja. Oh iya, ya tapi kan ini istilahnya prosesnya. Kalau nanti prakteknya kan banyak cara menuju Roma gitu ya. Gitu. Jadi saya ngajarin secara ilmiahnya begini. Tapi soal nanti bingung ada cara lain gitu. Saya mah nggak bingung, nggak usah gini-gini katanya Pak. Kan Pak Hari udah ngajarin pakai Quran warna, langsung pinter saya mah, nggak pusing-pusing gitu katanya. Saya jadi diomelin Ya, sama Bu Erni. kalau saya kan orangnya nggak cukup banyak tahu gitu. Tapi Penasaran kalau itulah. Iya. sebabnya gimana gimana kan harus tahu juga gitu kan. Itu tadi. Soal hal lain nanti kan ada hal lain lagi gitu ya. Gitu. Jadi teori sama praktek kan beda-beda nanti. Teorinya kalau ke kelurahan itu nggak boleh ada pungutan, iya. Prakteknya orang itu Pak RT-nya tetangga saya nggak enak, ya udah akhirnya ini buat rokok deh Pak gitu kan. Itu kan kasihan gitu kan, kayak gitu prakteknya. Walaupun nggak boleh gitu kan, orang nggak boleh ngasih-ngasih gitu kan. Tapi kita kan menghargai perjalanan. Itu ya Pak ya. Qauman fasikin. Kemudian munfakin, baca. Mungfakin Hukumnya Eva non mati kenapa ketemu Pak, nun non mati mati ketemu ketemu Pak? Pak. Iya insya Allah ya Pak, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ini meresap ya ke otaknya perlahan-perlahan. Nanti saya bimbing lagi secara perlahan lagi biar toto-toto yang lain juga bisa paham juga. Karena Ini Pak Manto udah lulus Pak ini Pak. kalau dia belum belajar ini, tapi dia otodidak belajar sendiri. Oh Tapi gitu. nyata sepertinya dia paham. Kemarin saya sampean ngobrol aja sama Pak Toto. Oh, saya bilang nggak dinyana, ternyata dia nyambung gitu. Itu kan Rajin dia itu. ya kemampuan orang masing-masing tuh beda tuh seperti itu. Tapi dia belum belajar secara seperti ini gitu. Oh Belum. gitu. Gitu. Nah ini satu lagi Pak Iklab nih Pak. Iklab cuma sedikit kok. Jadi Siap. Bapak nanti tolong diulang-ulang antara idhar, idgom ada dua, idgom bigunah bila guna, ikhfa dan iklab. Ini hukum nun Pak mati. Pak. Baru satu season ya Pak. Baru satu macam tentang hukum nun mati atau tanwin. Emang ada yang lain? Ada Pak. Ada hukum lam mati, lam sukun. Ada hukum nanti mim mati. Ada hukum juga nanti huruf mati saat bertemu dengan huruf hidup yang menjadi idgom. Ada Pak. Tapi semua tenang ya. Jangan Banyak dikeluhkan. banget itu. Banyak. Jadi jangan seperti kemarin Sumiati yang dari Subang yang ada di Cina. Pak Hari saya ngikutin pelajaran Pak Toto. 3 hari saya sakit kepala katanya. Benar Pak. Saya bilang sabar. Nanti saya punya caranya lagi, tenang. Yang penting ikutin aja perjalanannya. Itu tadi kan. Yang penting kita punya guru. Gurunya bener gitu kan. Makanya saya sering bilang harus punya guru dan guru jangan satu. Kalau guru satu biasanya sesat. Iya kenapa? Ntar gurunya ngasih tahu ini ternyata tidak sesuai dengan hadis dan Quran. Kita combine nggak masalah. Guru ini bilang oh ini laki-laki perempuan bersentuhan tidak batal. Oh yang guru ini batal. Apa dalilnya? Nah kita lihat perbandingkan gitu kan. Itu ya. Iklab. Iklab ialah bila nun mati atau tanwin menghadapi ba. Hurufnya cuma satu. Terlalu kalau nggak hafal ba. Ya berubah menjadi M tapi baknya jadi mirip seperti tadi Pak yang barusan ikhfa hukum nun mati atau tanwin ketemu fa bunyinya sama nih kan yang ini Pak min fitnah kan ada bunyi M-nya ya Pak ya, Ya. qauman fasikin munfakin. Nah bacanya ini sama nih iklab nih Pak. Nih contohnya ya saya gedein tuh. Ini kan versi sepuh ya, jadi harus gede itu digedein. Nah, Pak, baca Pak, baca. Mim ming bakti. Nggak diihfakan karena ini iklab, tapi mirip. Jadi jangan dominan engnya, karena Mim bakti. karena bibirnya mingkem.
Ada bindengnya Pak ke hidung juga. Mim ba'di. Mim ba'd. Mim ba'd. Hukumnya apa tadi Pak? Lupa dia. Iklab. Oh iya. Jadi saya tulisin ya Pak. Sekarang ngerti, besok mah lupa Pak. Iqlab. Iklab. Iklab. Kenapa Mim iklab? ba. Nun mati ketemu ba. Nun mati ketemu ba. Biasanya di Quran cetakan Indonesia di sini ada mimnya Pak, tuh gitu tuh Pak. Tuh ada mim asli, mim asli, ada mimnya. Iya. Jadi lebih gampang mengenal. Mim ba. Tetapi kenyataannya murid-murid banyak yang gini. Itu hukumnya apa? Iklab. Kenapa iklab? Karena nun mati ketemu mim gitu. Bukan. Iya, memang ada mimnya. Bukan nun mati ketemu mim. Ini para ulama buat seperti ini untuk mempermudah. Artinya bunyi nun matinya harus berubah menjadi mim mati gitu loh Pak. Makanya dikasih mim gitu. Ya. Bunyi nun matinya harus berubah menjadi mim sukun, mim mati. Bunyi n-nya berubah jadi m gitu loh Pak. Jadi bukan itu iklab, kenapa nun mati ketemu mim? Bukan. Mim itu cuman pembantu pemahaman gitu. Iklab, jadi bunyi nun matinya berubah menjadi m. Mim ba'di gitu. Dan biasanya di sini juga coklat. Jadi jenis-jenis yang ditahan bacaannya. Mim ba'di bukan nun mati ketemu mim, tapi nun mati ketemu ba. Bagus. Nanti Bapak boleh nanya di sini ya nanti. Kayaknya Bapak penasaran. Sami'un, n-nya berubah jadi m. Kenapa? Karena di sini ditulis m tuh sama para ulama di Quran. Di Quran ada m-nya di sini tuh gitu. Artinya bunyi n-nya berubah menjadi m. Kok Pak Ari tahu dari mana? Otodidak Pak. Saya mikir sendiri aja. Oh itu. Mungkin boleh jadi kurang tepat juga saya ngomong. Pertama pikiran saya, oh para ulama bikin m di situ. Oh mungkin bunyi n-nya kan Latin sami'un berubah bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati gitu. Dan kenyataannya begitu. Nggak tahu nanti jangan-jangan pemahaman saya ini nggak benar gitu ya, kurang tepat. Tapi kenyataan begitu memang. Jadi sami'un bunyinya jadi sami'um, ditahan, didengungkan ke hidung seperti ihfa, mirip idgham, cuman bedanya kalau ihfa itu dibuka, ini mirip gunnah. Sami'um basir. Ayo Pak baca. Basir. Hukumnya iklab. Mau bilang iklab aja susah. Kenapa iklab? Domatain ketemu ba. Ketemu mim dong Pak. Enggak Oh enggak ya. Ketemu ba bener. Tapi jangan kaget nanti ada ibu-ibu yang bilang domatain ketemu mim. Karena dipikirnya mim. Padahal ini seperti tadi ya Pak. Seperti di idgham itu ada tasdid. Itu membantu pemahaman. Sebetulnya yang aslinya nggak ada tasdidnya. Para ulama memberikan tasdid. Oh bahwa idgham itu sama seperti ada tasdid di situnya gitu. Kemudian fi sun jadi sum. Fi sumbulatin. Ayo baca. Fi sumbulatin. Hukumnya iklab. Kenapa? Nun mati ketemu ba. Biasanya ada tanda apa di situ? Ada tanda Lupa mim dia. kecil. Oh mim kecil. Astagfirullah, Masya Allah ya. Saya suudzon, saya pikir lupa. Ternyata enggak. Saya sepertinya bercanda Pak. Bener kadang-kadang ngajarin. Kalau Bapak kan memang udah 50-an ya. Kita udah separuh baya lah. Setengah abad. Yang masih muda aja kadang-kadang pusing Pak yang kayak ginian. Gitu kan. Itu yang saya cerita, saya ngajar ke Depok. Pertama datang ibu-ibu ada 90 orang. Kedua datang tinggal 12 orang. Di masjid apa tuh yang
Kebetulan Agim di situ tuh waktu itu. Oh, Pesona Kahyangan kalau nggak salah. Gitu. Sedih juga Pak. Saya tanya, Bu, pada kemana? Pada pusing katanya belajar tajwid. Gitu. Akhirnya metodenya saya nggak robah, nggak. Oh ternyata ngajarnya harus pelan-pelan. Karena kita bisa, yang lain kan beda-beda gitu kan. Jadi akhirnya saya ngajarnya nyantai gitu, sedikit-sedikit sentil tajwidnya. Itu pun, ibu ngerti nggak sih yang kayak gini? Oh iya ngerti. Ibu ngerti kayak belum? Oh nggak apa-apa kalau belum ngerti. Kan yang penting wajibnya belajar Bu. Ibu nggak pinter juga sampai mati nggak apa-apa. Yang penting sudah ada belajar sama gurunya. Ibu dijamin masuk surga. Oh semangat gitu. Pertama sih nggak gitu. Ini kenapa hukumnya? Ini kenapa ini jadi apa? Oh dengan berapi-api karena saya merasa waktu itu kan masih muda gitu Pak ya. Tahu Dan gelap gitu. dengan semangatnya ya sama manusia tuh kadang-kadang ada gitu, ada egonya. Saya nih jago tajwid gini. Wah, saya ngajar gini dengan lantangnya. Ternyata ibu-ibu lantangnya saya bukan sesuatu yang berarti. Dia malah ketakutan. Wah, nanti saya ditanya kayak gitu gimana gelagapan? Malu sama tetangga. Itu tuh Pak, kalau ngaji di masyarakat kan ada malunya. Kalau di sini nggak ada malunya ya, kita nggak saling kenal kok, gitu kan Pak. Cuek bebek. Ian jadi Yam. Yam bagi hukumnya. Yang mana Ustaz? Oh ya tuh. Ini yang bagi. Hukumnya iklab. Kenapa iklab? Nun mati ketemu Pak. Dan mati ketemu Wah, ini Ibu Ida aja sampai bengong. Oh gampang ternyata ya. Coba diulang lagi bacanya. Yang bagi. Biasanya di atas banyak ada huruf apa? Huruf mim. Mim apa? Mim kecil. Mim kecil yang asli ya, bukan mim yang ini Pak. Kalau mim ini tanda wakaf nih Pak. Ini tanda wakaf, mutlak berhenti. Jadi ternyata ada artinya huruf juga. Kalau mim ini tanda iklab, mim asli ya, mim asli kayak gitu mim. Oh tulisannya jelek ya. Memang dari dulu saya nggak layak jadi ustadz sepertinya. Orang tulisannya jelek, bener Pak. Dulu saya masih ingat setelah saya lulus dari IAIN Ciputat waktu itu pulang ke kampung sama nenek disuruh ngajar. Nggak berani Pak, karena tulisan saya jelek. Saya mikir, saya punya ilmu dikit-dikit nggak bermanfaat, gimana caranya? Untung ada komputer, pakai komputer lah di scan dan segalanya. Pakai apa tuh? Yang slide itu Pak, yang apa namanya? Infocus. Infocus. Udah keren. Saya ngajar di mana-mana, hebat. Padahal bukan tulisan saya di scan. Jadi ternyata untuk suatu kemajuan itu kekurangan harus dilengkapi menjadi sesuatu yang tidak seperti kurang gitu ya. Gitu. Jadi saya itu kalau suruh nulis di whiteboard gitu sampai sekarang nggak bisa. Pletot-pletotnya nggak kuat. Iya, saya juga butut Pak jelek. Tapi kan gimana pula saya bilang sebelum dihina orang tuh lihat ustadznya jelek, saya bilang tulisannya. Jadi nggak ada yang nanya, orang udah bilang jelek gitu kan gitu. Terima apa adanya. Ini saya bilang ciri khas karena dokter juga tulisannya jelek laku bikin resep gitu. Gitu. Bagus Pak, baca lagi Pak dari sini Pak. Sami'um basir. Ayo Pak. Sami'um basir. Mim ba'di. Mim ba'di. Fi sumbulatin. Fi sumbulatin. Yang bagi. Itu semua hukumnya iklab. Kenapa iklab? Ayo, kenapa iklab? Nun mati ketemu huruf iklab Pak, huruf Pak. Dan jadi ini harus ada dua nih Pak. Harus ada dua. Pertama yang harus kita cari nun sukun. Nun mati benar tadi. Karena ini nun mati ketemu huruf iklab. Yang kedua, kalau nun mati nggak ada, yang Bapak harus cari apa? Lupa lagi belajar. Tanwin. Tanwin itu apa aja?
Tanwin, kasrotain, domatain, Itu kasrotain, domatain, fatatain. patah tain dulu atuh Pak. Patah tain di atas, kasroh dua Hmm. tain dan domah tain itu Pak. Jadi artinya dalam yang apa yang kita baca ada nun matinya enggak? Kalau ada ketemu huruf apa? Kalau ketemu huruf idhar maka bunyi nun matinya tetap n. Ketemu huruf Hmm. idhar tetap n, ketemu huruf idgham berubah menjadi huruf di depannya. Hmm. Ketemu huruf ikhfa bunyi n-nya tambah g jadi eng. Ketemu huruf iklaba bunyi n-nya berubah menjadi m. M. N-nya enggak, nun matinya enggak ada. Ah, ada tanwin enggak? Ada patah Hmm. dua enggak? Ada kasroh dua enggak? Ada domah dua enggak? Doma dua. Ini tidak mungkin semuanya ya Pak ya. Maksudnya tidak Ya, mungkin semuanya dalam satu kata ada nun mati, ada tanwin, semuanya ada enggak mungkin. Salah ya, satunya. Jadi ada nun matinya enggak? Ada tanwinnya enggak? Ada kasroh tainnya enggak? Ada domah tainnya enggak gitu. Nah, ya. setelah lulus nun mati atau tanwin ini nanti saya campur aduk-aduk ya. Nah, nanti Bapak tebak itu hukumnya apa dan kenapa. Bapak siap. Jangan ke Quran dulu, nanti saya bikin campur-campur Hukum gitu. pidana apa perdata gitu ya. Hukumnya apa? Iya. Nah, setelah ini kesananya mah gampang, Pak. Ini yang penting karena jujur saya dari kecil itu taunya tajwid itu ini. Hmm. Padahal nggak cukup ini. Ada hukum mim mati, ada hukum nun mat lam mati, ada hukum huruf mati ketemu huruf hidup, ada hukum nanti membaca lafaz Allah, ada hukum nanti membaca ro. Tapi semuanya jangan dibuat susah. Saya punya triknya kok, punya caranya. Kenapa Pak Hari punya cara? Karena saya belajar dari orang yang tidak pinter, kurang pinter. Saya berpikir gimana caranya biar bisa paham tanpa pinter. Oh ternyata bisa. Akhirnya ya bisa juga nggak pinter sih, bisa dengan bisa secara ilmiah, bisa secara nggak pinter pun bisa baca Quran. Ternyata gitu menemukan formulanya gitu loh. Bapak terima Ya, kasih sudah belajar dan satu terima yang kasih harus Bapak Ustaz. bangga dengan pelajaran ini, Bapak sudah menjadi sponsor ribuan jutaan toto-toto yang lain yang sama senasib seperti Pak Toto sudah terlanjur pandai tapi tak bisa jujur aja. Nah, nasib Kalaupun nasib kalau seperti Toto-toto ini terbantu dengan Pak Toto yang ini. Berarti ya, ini jariah kan? Sedekah jariah. Bayangin pelajaran ini ada di YouTube. Umur boleh berakhir. Misalnya Pak Toto nanti meninggal 80 apa 90 apa 120 apa berapa. Tapi kalau dunianya belum kiamat dan YouTube-nya masih ada, dipakai orang, berarti ngalir terus pahalanya buat Bapak dan saya. Karena kita bersama-sama memberikan sesuatu kebaikan. Insya Allah alhamdulillah. mudah-mudahan. Jadi terima Kalaupun kasih. banyak yang dengerin pusing jadi beli obat pusing gitu. Awalnya memang begitu. Itu cerita juga Pak. Saya lagi ngajar di Kayu Manis di radio gitu kan. Di majelis taklimnya di Kayu Manis di Pisangan Baru gitu ya, di belakang stasiun Jatinegara. Itu ada murid sekitar waktu itu 46. Habis belajar ada ibu-ibu, "Pak Ari, kenapa Bu?" "Saya habis belajar tajwid pusing, gimana caranya?" Saya bilang, "Bu, caranya cuma dua." "Apa tuh?" "Ibu keluar dari pintu tuh kan ada pintu tuh Bu, pintu taklim kita nih. Keluar dari pintu, Ibu jangan noleh saya lagi, tinggalkan saya selamanya. Ibu tak akan pernah pusing, tapi Ibu tak akan pernah pinter. Berarti Ibu bodoh selamanya, kecuali Ibu nanti belajar sama guru yang lain. Atau kedua, Ibu datang lagi ke saya, kita belajar lagi perlahan-perlahan, pusing itu berganti jadi pintar." "Oh gitu ya Pak Ari?" "Iya." Oh, ternyata dia keluar dari pintu nggak sih hello nggak goodbye nggak, ternyata besoknya datang lagi dan datang lagi. Akhirnya sekarang dia jadi ustazah di Depok. "Pak Hari terima kasih," katanya. Ungkapan itu sangat menyentuh ke hati. Sepertinya waktu itu saya sakit dengan ucapan Pak Hari. Kok sombongnya ya ustadznya begitu bilangnya, katanya bilang sombongnya saya diusir. Tapi dari situ saya mikir, oh iya ya, kalau pengen pandai ya datang lagi. Kalau pengen pinter ya datang lagi. Kalau nggak datang lagi ya bodoh. Sama seperti halnya kita datang ke dokter ngapain? Orang sama dokter juga dikasih obatnya pahit.
Tapi kan dokter pengen menyembuhkan penyakit kita, gitu. Kalau kita nggak mau makan yang pahit, ya udah nggak usah makan. Tapi berarti kan nggak sembuh, gitu ya. Terima kasih Pak ya, sudah memberikan motivasi, memberikan pengalaman. Dan ini satu-satunya belajar versi lama. Biasanya ini segini satu season, satu pertemuan. Ini beberapa pertemuan gitu ya. Karena ini versi sepuh. Mudah-mudahan ada saran, ada kritik, jangan sungkan. Ada juga Pak sedikit amat. Iya kan yang belajarnya lain Pak ini gitu kan. ini konsul dari luar negeri ini belajarnya pengen teliti, dia bilang gitu. Padahal mungkin agak lola ya gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Pentium 1. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Nanti kita selalu akan mencari formula baru biar bisa cepat memahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.